Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ihwal Praja Putra Pratama, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini saya akan merefleksikan modul 1.4 dengan metode 4F, yaitu mengenai perubahan paradigma belajar dan budaya positif di sekolah. Seperti yang kita ketahui bahwa refleksi 4F adalah metode refleksi yang berguna dalam membantu individu atau kelompok menganalisis pengalaman dan pembelajaran mereka dengan cara yang terstruktur. Metode ini terdiri dari 4 tahap utama, yaitu fakta, feeling, finding, dan future. Baik, kita mulai saja dengan fakta. Saya mempelajari konsep penting dari Ki Hajar Dewantara tentang bagaimana menciptakan lingkungan sekolah yang menyerupai tanah subur bagi pertumbuhan karakter murid. Kemudian pada ruang kolaborasi pelaksanaan segitiga restitusi, saya berkolaborasi dengan rekan-rekan saya, ada Bu Balkis, Bu Siti Musfiratul Kusna, ada Bu Citra Ayu Lestari, dan Pak Iwan Arisanto untuk mempelajari penerapan segitiga restitusi. Kemudian saya melaksanakan simulasi demonstrasi kontekstual di sekolah saya. Saya juga melaksanakan aksi nyata melalui diseminasi di SDN Gebang 2 dengan fokus pada perubahan paradigma belajar dan budaya positif. Feeling, perasaan. Antusias dan termotivasi. Saya merasa sangat termotivasi dan bersemangat dengan wawasan baru ini. Pemahaman bahwa saya memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dan menyenangkan bagi murid-murid saya membuat saya merasa berdaya dan berkomitmen untuk membuat perubahan positif. Kepuasan dan kepedulian. Ketika melihat respon positif dari murid dan rekan kerja terhadap upaya saya dalam menciptakan budaya positif, saya merasa puas dan terdorong untuk terus berusaha. Saya juga merasa lebih peduli dan lebih bertanggung jawab terhadap kesejahteraan emosional dan akademik murid-murid saya. Tetapi juga ada tantangan dan kekhawatiran, yaitu ada perasaan khawatir tentang bagaimana strategi baru ini akan diterima oleh murid-murid dan rekan kerja saya. Saya juga merasa sedikit terbebani oleh tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap tindakan saya benar-benar mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan murid. Finding atau apa yang saya temukan. Ternyata lingkungan yang positif membuat perbedaan yang besar. Saya belajar bahwa menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung adalah kunci untuk membantu murid merasa nyaman dan siap untuk belajar. Murid yang merasa dihargai dan aman lebih mungkin untuk terlibat dalam pembelajaran dan menunjukkan perilaku positif. Disiplin positif itu efektif untuk perubahan perilaku. Melalui penerapan segitiga restitusi, saya menemukan bahwa mendekati masalah perilaku dengan cara yang mendukung dan mencari solusi bersama murid lebih efektif daripada pendekatan hukuman yang tradisional. Restitusi membantu murid memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan bagaimana mereka dapat memperbaikinya. Kolaborasi dan komunikasi meningkatkan pembelajaran. Bekerja sama dengan rekan guru dan melibatkan murid dalam proses pembelajaran dan penyelesaian masalah meningkatkan pemahaman dan keterlibatan mereka. Ini juga memperkuat rasa komunitas dan kerjasama di sekolah. Future atau masa depan. Memperdalam penerapan budaya positif, saya akan terus memperkuat upaya untuk menciptakan lingkungan sekolah yang positif dengan mengadopsi lebih banyak strategi dan yang mendukung kesejahteraan emosional dan sosial murid. Ini termasuk lebih banyak kegiatan membangun komunitas dan kesempatan bagi murid untuk memberikan umpan balik tentang pengalaman mereka. Apa yang akan saya lakukan selanjutnya adalah yaitu menerapkan disiplin positif secara luas. Saya berencana untuk menerapkan pendekatan disiplin positif secara lebih luas di sekolah, termasuk pelatihan bagi guru lain tentang segitiga restitusi dan cara-cara lain untuk mendukung pertumbuhan perilaku positif. Juga mencakup penyelesaian konflik dan cara yang konstruktif dan mendukung.
Kemudian mendorong pembelajaran mandiri dan kolaboratif. Saya akan mendorong murid untuk lebih terlibat dalam proses pembelajaran mereka sendiri melalui metode pembelajaran yang aktif dan berbasis proyek. Saya juga akan mencari cara untuk lebih mengintegrasikan teknologi dan sumber daya digital untuk mendukung pembelajaran yang lebih personal dan fleksibel. Kemudian selanjutnya adalah membangun kemitraan dengan orang tua dan komunitas. Saya akan bekerja untuk melibatkan orang tua dan anggota komunitas dalam proses pembelajaran, baik melalui komunikasi yang lebih efektif maupun dengan mengundang mereka dalam berpartisipasi di kegiatan kelas atau proyek. Demikian tadi pemaparan saya mengenai refleksi modul 1.4 dengan menggunakan metode 4F tentang perubahan paradigma belajar dan budaya positif di sekolah. Semoga bisa menginspirasi bagi semua. Salam dan bahagia, saya Iqbal Praja, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sidoarjo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.